Namanya masa lalu tuh ya udah aja, kamu bisa punya teman yang lain gitu loh. Kalau mereka mau deketin kamu tuh buat apa, mau ngapain, mau pinjam duit tuh kamu harus hati-hati juga. Siapa tahu mereka deketin kamu itu untuk pinjam duit atau numpang tenar, mau mengadu domba atau mau ngejek kamu lagi gitu kan, atau mau maaf ya dulu aku pernah giniin kamu. Tai. Semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja, baik-baik aja. Semoga suasana hatinya senyaman musim hujan ya, dingin, enak di kamar, meringkel gitu ya, selimutan, mbek nonton drakor, mbek mangan godok setengah mateng kayak garam. Wah, ya Allah menghayal aku ini. Oke, hari ini kita akan membahas lagi curhatan seperti biasa. Ingat kalau curhat sama aku itu identitas gak mungkin tak sebarin, gak mungkin tak liatin kamu namanya siapa, dari mana, mukamu kayak gimana, kamu tinggal di mana, gak mungkin itu bocor ya. Kecuali kalau kamu curhat sama orang lain gitu ya, bisa jadi informasi itu bocor. Jadi hati-hati kalau mau curhat atau nyari pendapat. Dan kalau kamu dapat pendapat atau solusi juga dari orang lain, harus kamu pikirin dulu, cocok gak ya kalau tak lakuin, bisa gak ya kalau tak lakuin. Jadi tetap kamu harus mikir, kamu harus pakai otakmu ya. Oke, tujuannya bikin kayak gini adalah sebenarnya biar kamu di luar sana yang mungkin lagi fuck up banget sama kehidupan, bisa lebih mikir, wah ada yang lebih berat daripada aku, harus dia aja kuat, kenapa aku enggak, lebih yang kayak gitu ya. Jadi lebih ke alasan positif aja. Dan buat kalian yang masih mikir negatif tentang konten ini, ya udah minggir aja, nggak usah di sini, cari konten yang lain gitu kan. Pilihan banyak gitu ya di depan mata. Oke, jadi curhatan ini aku dapat dari WhatsApp. Jadi buat kalian yang udah WhatsApp terima kasih, dan buat kalian yang mau curhat juga bisa. Linknya semuanya ada di description box. Jadi langsung cek di situ aja. Kalau kalian mau curhat bisa ke email atau ke WhatsApp. Dan jangan nyampah. Nelpon, video call jangan. Kalau emang ceritamu atau masalah pribadimu itu sepertinya aku harus video call dan harus bertatap muka langsung sama kamu, aku akan lakuin itu. Mungkin kalau ketemu sekarang belum ya, aku lebih mengurangi ketemu sama orang-orang yang baru aku kenal karena sepertinya aku takut sakit aja gitu. Lebih jagani seperti itu sih. Cuman kalau mepet-mepet banget biasanya video call. Mungkin ada beberapa orang di sini yang udah pernah tak video call langsung gitu ya, karena menurutku masalahnya cukup berat banget menurutku. Jadi kayaknya harus video call gitu ya, biar dapat dukungan. Kalau sesama wanita didukung itu kan enak gitu. Oke, kita langsung bacain aja curhatannya. Ini dia bagus ya, dia ngirimin namanya, dia umurnya berapa, terus sekolah atau masih kerja, KTP-nya dan sebagainya, dan dia punya akun sosial medianya juga dicantumin. Nah enak nih kalau orangnya ngirim identitas lengkap gini tuh, jadi kitanya yang nanggepin tuh jadi oh iya berarti ini ceritanya beneran gitu ya. Terlepas dari mungkin kamu menambahi bumbu-bumbu apa segala macamnya, tapi aku tetap percaya padamu gitu ya teman-teman. Jadi gini ceritanya tentang perbulian, bully fisik lebih tepatnya. Dulu waktu aku masih kelas 1 SD, saudaraku pindah dari kotanya ke kotaku karena ibunya jadi TKW di luar negeri dan bapaknya di satu kota besar di Indonesia. Jadi saudaraku nggak ada yang ngurus, akhirnya pindah ke sini dan diurus sama nenek dan ibuku. Sekolah yang ngurus ibuku. Sebelum ada saudaraku, aku baik-baik aja sama teman-temanku. Tapi setelah saudaraku pindah sekolah bareng aku, satu kelas juga, aku tiba-tiba kayak nggak punya teman. Semua ngejauhin aku gara-gara saudaraku. Intinya dia jelek-jelekin aku, ngefitnah aku, ngehina aku, dan masih banyak lagi. Aku dibully karena kulitku hitam, aku miskin, dan aku pendiam. Setiap hari rasanya aku tersiksa banget. Setiap hari diejek, dihina, dibully. Pas kelas 3 pengen rasanya cepat lulus. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6, aku gak punya teman sama sekali, bahkan adik kelas semua juga ikut ngejauhin aku. Wow. Itu semua gara-gara saudaraku itu. Aku benci banget sebenarnya, padahal tiap hari yang ngerawat ibuku, yang nganterin sekolah ibuku, kalau di depan ibuku dia sok baik gitu. Emang salah ya kalau kulitku hitam? Emang salah ya kalau aku pendiam? Sekarang sih aku gak sehitam dulu, alhamdulillah ada perubahan. Sekarang teman-temanku yang dulu coba untuk deketin aku harus gimana kak? Aku masih gak terima kalau ingat dulu digituin, mohon solusinya. Oke, menarik ini tentang pertemanan. Sebelumnya makasih buat yang udah curhat gitu ya. Kalau solusinya dari aku seperti yang udah tak jawab, dan itu udah dijawab juga. Jangan gubris teman-temanmu yang lama. Bukannya kacang lupa kulit ya, tapi teman-temanmu itu kulit yang mana gitu loh. Kayak kamu tidak terlahir dari kulit yang seperti itu gitu kan. Tapi sebenarnya buat kamu coba mikir lebih dibalik lagi pola pikirnya. Kayak kalau nggak gara-gara temanmu ngejekin kamu kulitnya hitam, atau temanmu ngejekin kamu seperti yang kamu tulis itu, kamu mungkin nggak akan survive
dan gak akan sesemangat itu untuk memperbaiki diri. Bisa jadi seperti itu, karena kamu mungkin di dalam diri ada dendam gitu ya. Oh delok, kowe ngece aku, sesok aku jadi ayu, misal kayak gitu. Jadi bisa jadi teman-temanmu yang ngecein kamu, yang bully kamu itu bisa jadi salah satu pemicu untuk kamu semangat untuk memperbaiki diri, fisik maupun luar maupun dalam gitu ya. Dan buat saudaramu itu, kadang ngece orang atau bully orang itu adalah salah satu cara kita untuk pengen dekat, bisa jadi. Tapi 1 banding sekian gitu ya. Tapi rata-rata orang sini melakukan itu. Dan mungkin di dia pengen ngelakuin itu sekali, pengen deket sama kamu, tapi terus keterusan. Dan kemudian menjadikan dia jahat gitu ya, bermuka 2 di depan ibumu jadi baik, dan di luar jadi kayak gitu. Kalau aku di posisimu, dia numpang posisinya di rumahku ya, tak entek nang omah. Nah aku ora peduli meh ibuke terus balik tekan di luar negeri terus ngamuk-ngamuk mbak aku lah, anakmu kelakuannya kok setan kok. Kalau aku seperti itu, cuman kan kita beda ya kan. Dan lagian kasus ini dan kejadian ini kan sudah kamu alami dan sudah kamu lewati, dan kamu itu hebat bisa bertahan dan melalui itu semua. Ingat, kamu itu hebat. Terus kalau ditanya aku harus nanggepin gak mbak? Karena kalau nginget yang lalu-lalu aku masih sakit hati. Hai anak muda, namanya masa lalu tuh ya udah aja, kamu bisa punya teman yang lain gitu loh. Kalau mereka mau deketin kamu tuh buat apa? Mau ngapain? Mau pinjam duit? Tuh kamu harus hati-hati juga. Siapa tahu mereka deketin kamu itu untuk pinjam duit atau numpang tenar, mau mengadu domba atau mau ngejek kamu lagi gitu kan, atau mau maaf ya dulu aku pernah giniin kamu. Tai, mungkin temanmu yang deketin kamu lagi ada di posisi yang sulit, yang susah gitu ya, yang kesusahan entah apapun itu. Mungkin dia juga lagi dibully gitu kan, terus tiba-tiba dia berpikiran, oh iya dulu aku punya teman yang dibully dan aku pengen cari tahu dia cara survive-nya gimana. Bisa jadi tuh temanmu yang lagi deketin kamu tuh ada di posisimu dulu, karmanya lagi sekarang gitu ya terjadinya. Bisa jadi. Dan ingatlah wahai kamu-kamu di luar sana, gak cuma cewek, apa ya, perluaslah pertemananmu gitu ya. Friends with benefit itu perlu, tapi friends with benefit yang beneran gitu ya. Benefitnya mungkin ilmu pengetahuan, cara menghadapi masalah, kedewasaan dan sebagainya, nggak melulu tentang uang dan nggak melulu tentang seks gitu kan. Kalau aku sih lebih tipe yang kalau teman SD ku ketemu aku sekarang, mindset mereka atau bayangan mereka adalah Adela Wulandari yang dulu SD, dan yang akan dibahas nggak jauh-jauh dari masa SD. Ngerti nggak? Kowe dhisik ileng ra, kowe ngene pas SD. Kowe dhisik ileng ra, kowe tahu ngene pas SD. Dhisik pas SD kowe ngene. Jadi yang dibahas itu akan berkesinambungan dengan masa lalu yang mana kita sekarang itu bertumbuh berkembang pesat. Entah kamu pesat apa enggak ya, tapi aku merasakan aku berkembang dan bertumbuh gitu ya. Jadi orang-orang yang dulu yang mungkin kenal aku pas SD atau SMP, yang mindsetnya masih Adela Wulandari yang SMP dan SD yang dulu gitu ya, yang cupu, yang pakai rok seperut naik gitu kan, yang begitu. Tapi jadi mereka kalau ketemu aku ya yang dibahas itu aja gitu loh, nggak berkembang. Kecuali mereka yang dulu ketemu aku dan membahas masa depan. Masa depan tuh misal usaha bareng atau pandangan ke depan, jadi nggak ngungkit-ngungkit masa lalu lah, itu nggak apa-apa buat temenin. Tapi kalau teman-teman dari zaman dulu yang masih punya mindset sama kamu yang dulu, nggak berubah, nggak melihat perubahanmu, nggak melihat caramu menjalani hidup, step-step yang kamu laluin, jangan ditemenin. Kalau menurutku ya udah, cuman kenal asu tok, ngerti ra? Yo wis kenal asu tok, yo hai iya apa kabar, ya udah cuman kayak gitu, nggak perlu yang gimana-gimana dan nggak perlu dimasukin hati, nggak perlu kamu curhat ke dia juga, nggak perlu dengerin solusi dari dia juga, nggak perlu gimana-gimana, ya udah biasa aja gitu loh. Menurutku kalau kamu masih jabanin orang dari masa lalu yang masih menganggap kamu itu sama seperti dulu yang dia kenal, rugi kalau menurutku. Jangan berteman sama orang kayak gitu ya. Aku pun kalau ketemu orang yang lama pun juga mindsetku ya yang sekarang gitu, apa yang dia lakukan sekarang, gimana dia ke depannya. Jangan bahas masa lalunya, nggak berkembang, kamu nggak move on. Orang yang nggak move on adalah orang yang merugi menurutku. Nah dia nggak akan melihat ke depan. Dan buat mbaknya yang udah curhat, terima kasih. Ingat ya, temenan tuh nggak apa-apa, masalah pertemanan itu tricky banget ya. Nggak ada ilmu pakemnya kamu harus gimana di pertemanan. Jadi menurut kepekaan dirimu aja, yang menurutmu tidak merugikan dirimu jalanin, yang menurutmu merugikan dan bikin kamu kepikiran atau bikin kamu pusing, justru malah nambahin pikiranmu, nambahin bebanmu, tinggal. Apalagi masalah pertemanan doang, ngerti gak sih? Karena yang akan mendampingi kamu besok itu pasanganmu, bukan temanmu, ngerti gak? Temanmu punya pasangan yang lain, punya keluarga baru, gak mungkin dampingin kamu terus ya kan? Masa iya temanmu mau melajang seumur hidup sampai dia mati sebatang kara, kan gak mungkin. Seenggaknya dia punya teman hidup. Jadi gitu teman-teman, jadi sewajarnya aja lah sama teman. Ingat itu, kalau temanmu masih menganggap kamu tuh sama kayak 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu, jangan ditemenin, tinggal nyari yang lain, masih banyak. Gitu sih tanggapan dari aku, dan semoga ini membantu juga buat kalian yang merasakan hal yang sama, apalagi masalah pertemanan gitu ya. Biasanya yang masih kecil-kecil, yang masih remaja atau dewasa awal nih, masih
melalui fase ini gitu ya. Jadi semoga ini membantu buat kalian. Dan buat kalian ingat ya, yang mau curhat bisa langsung cek description box, di situ ada link ke email ataupun ke WhatsApp di situ. Jangan nyampah ya, ingat ya ampun. Dan kalian tuh harus sabar ya. Kalian kalau DM ke aku itu justru menguji kesabaran kalian, karena DM-nya itu nggak cuman berisi tentang curhatan, tapi semua segala macem orang-orang nge-DM aku kan masuk di situ. Jadi aku bukainnya pun satu-satu juga lama. Jadi mending langsung ke email atau ke nomor WhatsApp di sini. Ingat, jangan nyampah dan sabar teman-teman. Kalau rezekimu dibalesin, kalau rezekimu permasalahanmu itu dibahas, itu pasti rezekimu kok, nggak akan ketukar. Gitu aja video kali ini. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye.